Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Subianto dengan NIM SSI 2023-03372. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan topik pemilihan mahasiswa berprestasi menggunakan metode AHP dan WP. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan presentasi ini secara sistematis. Langsung saja, bagian pertama itu adalah AHP. Apa sih itu AHP? AHP adalah analisis hisrasi proses. Adalah untuk menentukan bobot kepentingan tiap kriteria, dan WP itu adalah Weights Product untuk melakukan perangkaian terhadap para kandidat. Dan di sini terdapat 4 kriteria digunakan pada dalam penilaian ini. Kode kriteria tipe C1, PK, benefit, C2, prestasi non-akademik, benefit sama dengan C3, keaktifan organisasi benefit sama dengan C4, jumlah pelanggaran KOS, dan terdapat 4 alternatif mahasiswa yang dinilai yaitu Andi, Budi, Citra, dan Dedi. Langkah pertama, metrik perbandingan. Pertama-tama saya menyusun matriks perbandingan berpasangan antara kriteria menggunakan skala 1 hingga 9. Pada matriks ini, C1 sama dengan IPK dianggap sebagai kriteria yang paling penting. Hal ini tercermin dari nilai perbandingannya. C1 dibanding C2 sama dengan 3. C1 dibanding C3 sama dengan 5. Terus C1 dibanding C4 sama dengan 7. Langkah 2 dan ketiga itu normalisasi matriks. Setelah matriks terbentuk, saya menjumlahkan tiap kolom, kemudian membagi setiap elemen dengan jumlah kolomnya masing-masing. Proses ini disebut normalisasi. Hasil normalisasi ini kemudian dirata-rata per baris untuk mendapatkan bobot tiap kriteria. Dan langkah keempat itu adalah hasil bobot kriteria dari proses normalisasi tersebut diperoleh bobot secara berikut. Kriteria bobot W sama dengan atau C1 PK 0,558 sekitar 55%,8. C2 prestasi non akademik yaitu di 0,264 dan C3 itu di 0,112 dan C4 ada di 0,057. Terlihat bahwa IPK memiliki bobot paling dominan besar yaitu 55,8%, yang menunjukkan bahwa IPK dianggap sebagai faktor terpenting dalam penilaian mahasiswa berprestasi. Terus ada uji kompetensi. Setelah mendapatkan bobot, saya melakukan uji konsistensi dengan memastikan bahwa perbandingan yang saya buat bersifat logis dan tidak saling bertentangan. Perhitungan AMAX. Pertama, saya menghitung nilai AW yaitu hasil perkalian matriks awal dengan vektor bobot. Kemudian dibagi dengan bobot masing-masing baris untuk mendapatkan nilai X atau lambda pada tiap kriteria. Terus X1 ini ada nilainya sama dengan 2,228. Terus 2 itu ada 4,170 dan 3 sama dengan 4,041. Yang keempat ada 4,053. Rata-rata dari keempat nilai S tersebut adalah AMAX 4,123. Perhitungan CI dan CR selanjutnya dihitung konsistensi indeks CI. Terus CMAX
X strip N strip 1 sama dengan 4,12 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 0,13/3. Itu hasilnya sama dengan 0,041 dan RI N sama dengan 4, hasilnya yaitu 0,90. CR sama dengan CI atau RI sama dengan 0,041 per 0,90 sama dengan hasilnya 0,046. Interpresi, karena CR sama dengan 0,46 yang dinilai kurang dari 0,10, maka metrik perbandingan dinyatakan konsisten. Artinya, penilaian yang saya lakukan bersifat logis, dapat dipercaya untuk digunakan pada langkah selanjutnya. Dan lanjut ke bagian yang B, yaitu metode WP tahu perangkaian. Setelah bobot kriteria diperoleh dari AHP, langkah berikutnya adalah melakukan perangkaian menggunakan metode Weiss produk atau yang bisa dikatakan WP. Data alternatif. Berikut ada data alternatif. Nama C1, IPK C2, prestasi C3, organisasi C4, pelanggaran. Perhitungan nilai S. Pada metode WP, nilai setiap alternatif dihitung menggunakan rumus. N sama dengan S sama dengan N X IC WC. S di sini ada S yang dikatakan 3,8 sama 0,558 kali 85 sama 0,264 kali 80 sama 0,112 kali 2 dikurang 0,057 sama dengan 2,019 kali 3,644 kali 1631 kali 0,962 dan hasilnya di sini adalah 11,543. Terus yang selanjutnya adalah hitung nilai preferensi. Total S itu sama dengan 11,543 plus 11,241 ditambah 12,155 ditambah lagi 10,207 sama dengan 45,146. Nilai preferensi dihitung dengan membagi nilai S masing-masing dengan total nilai S. Nama nilai senilai Andi, Budi, Citra, Dedi, dan langkah ke-6 itu adalah ranking akhir. Siapa yang terpilih sebagai mahasiswa berprestasi? Citra sama dengan A3 terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dengan nilai preferensi tinggi sebesar 0,0269.
Citra terpilih sebagai mahasiswa berprestasi karena memiliki kombinasi nilai yang paling optimal di semua kriteria pada dua hal. Pertama, keaktifan organisasi C3 sama dengan 390. Dan di antara semua kandidat, kedua, jumlah pelanggaran C4 yaitu sama dengan 1. Itu paling rendah di antara semua kandidat karena C4 bersifat cost, nilai lebih kecil justru menguntungkan dalam perhitungan WP. Selain itu, IPK Citra sebesar 3,7 tetap kompetitif meskipun bukan yang tertinggi dan prestasi non-akademiknya sebesar 88 berada di posisi kedua. Analisis sensitivitas. Mengapa Citra unggul berdasarkan bobot AHP? Dan Citra unggul karena memiliki kombinasi nilai yang paling optimal di semua kriteria. Contoh IPK, keaktifan organisasi, jumlah pelanggaran, dan prestasi non-akademik. Kombinasi C3 tertinggi dan C4 terendah menjadi keunggulan kompetitif bagi Citra, ditambah IPK yang tetap di atas 3,5. Dan yang terakhir ada, jika bobot C1 diturunkan, apa yang kemungkinan terjadi pada ranking? Yang pertama adalah Citra kemungkinan tetap di posisi 1 karena unggul di C3 atau keaktifan organisasi dan C4 atau pelanggaran paling sedikit. Dua kriteria yang akan mendapat bobot lebih besar jika C1 dikurangi. Dan yang kedua, Budi. Budi berprestasi naik karena memiliki C2, prestasi non-akademik tertinggi 90. Jika retribusi bobot nilai lebih ke C2, Budi bisa menyaingi Andi. Terus yang ketiga ada Andi berpotensi turun karena keunggulan Andi paling banyak tergantung pada IPK-nya, 3,8 tertinggi. Sehingga penurunan bobot C1 langsung melemahkan posisinya. Terus yang terakhir ada Dedi. Tiap di posisi terakhir karena nilainya di semua kriteria berada di bawah rata-rata kandidat lainnya. Seperti itu. Terus demikianlah dari presentasi yang saya sampaikan untuk merangkum dalam studi kasus ini. Saya telah menentukan bobot kriteria menggunakan AHP dengan hasil bobot C1, C2, C3, dan C4. Jika ada salah kurang katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.